persiapan dulu kalau atlet kita bisa tahu gitu kalau requirements-nya tuh ada apa aja sih. Jadi kita dari awal-awal bisa nyiapin materinya gitu. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih sama satu orang aja buat perkenalan diri dan kasih dong satu kalimat gitu ya alasan kenapa memutuskan untuk daftar di IISMA Preparation Session ini. Mungkin yang lagi settle, Soleh Udin boleh? Halo Udin. Ah ya, halo Kak, selamat malam Kak Cantika. Selamat malam semuanya. Halo. Boleh perkenalan Ya, diri dulu dan kenapa oke baik. Udin bisa join tertarik gitu ya di join di IISMA Session ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banget Kak Cantika atas kesempatannya untuk ngasih pendapat ya. Jadi aku tuh kenapa sih kok tertarik banget sama acara sharing session ini? Karena aku tuh aslinya udah lama banget ya cari tentang info-info tentang IISMA di YouTube, kemudian di Instagram. Aku tuh masih belum puas gitu. Sampai aku tuh ketemu sama sharing session OIA ini nih sama apa aware di IISMA tahun kemarin. Nah, itu kayak bikin aku tuh excited banget. Terus kayak pengen ngobrol langsung sama aware nya gitu sih, Kak. Oke, thank you so much Udin. Jadi kamu tertarik gitu ya di acara ini karena kita ngundang salah satu awardee buat ngisi materi di sini. Iya, Oke, benar banget. mungkin cukup satu aja supaya kita bisa warm up gitu. Kita bakal langsung mulai dari kalimat-kalimat sambutan dari head office-nya dari International Affairs. Mungkin ada Pak Rio yang udah siap di sana. Halo Pak Rio. Halo, Cak. Sehat-sehat ya, Cak. Alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah. Pak Rio juga. Oke, boleh langsung? Boleh langsung Boleh share langsung. screen juga. Sebelum share, saya sapa dulu Kak Yasmin kali ya. Halo, Kak Yasmin. Halo Pario, halo Caca, halo teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Iya, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya yakin teman-teman sudah nggak sabar untuk mendengar cerita ataupun sharing pengalaman dari Kak Yasmin ya, yang nanti akan sharing. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk terkait dengan hal-hal umum tentang ISMA 2024 ya. Jadi yang pertama terima kasih tentunya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua sudah menunjukkan antusiasme atau niat untuk ingin ikut mendaftar ISMA yang insya Allah akan dibuka tanggal 23 Januari. Pendaftarannya sudah posting juga di Instagramnya ISMA 2024 ya, di ISMA RI. Saya akan share sedikit tentang materi untuk ISMA 2024 ya. Kak Caca boleh itu ya, saya biar bisa share. Gimana Pak? Saya nggak bisa, belum bisa screen sharing. Belum bisa share screen-nya. Mungkin boleh saya bantu? Uh, Oh, ini. belum. Oke, I will send the point. Kak Yasmin, mungkin sebelum sambil saya ngirim PowerPoint ke Caca ya, Kak Yasmin, cerita dong kesibukannya sekarang apa dulu sambil apa biar teman-teman termotivasi untuk ikut ISMA. Silakan. Oke, kalau aku sekarang kesibukannya kebetulan aku tuh masih di Malaysia gitu ya, Pak Rio, Caca, dan teman-teman semua. Dan 2 minggu lagi itu aku tuh baru mulai ujian akhir semester lah kayak gitu di sini. Dan memang 2 minggu terakhir di sini mungkin sama kali ya. Kalau misal aku ngerasain kuliah di Indo tuh kalau mepet-mepet mau ujian kan semakin tugas tuh harus banyak yang harus dikumpulin. Terus kita juga harus belajar lebih serius kayak gitu kan. Jadi lebih pressure lah kayak gitu 2 minggu sekarang. Dan nanti aku baru balik ke Indo itu tanggal 12 Februari kayak gitu. Emang apa ya, periode periode belajarnya di Malaysia itu agak lebih mundur gitu sih dibanding di Indonesia kayak gitu.
Oke, terima kasih. Berarti memang sedang masa-masa ujian nih ya, Kak Yasmin ya. Iya, betul. Lagi Hmm, mempersiapkan ujian, Pak. Oke, oke. Oke, karena screen share saya sepertinya sudah bisa. Apakah bisa terlihat teman-teman semua? Bisa, Pak. Oke, oke. Oke, jadi selamat datang lagi kepada teman-teman semua, calon pendaftar ISMA dari Unisula ya. Saya akan share sedikit tentang ISMA 2024 yang meneruskan informasi dari tim ISMA di pusat di Jakarta. Secara umum, ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards adalah program beasiswa dari Kemendikbudristek yang sekarang bekerja sama dengan LPDP untuk mendukung mahasiswa Indonesia dalam program mobility atau student mobility 1 semester ke kampus-kampus yang terpercaya terkemuka selama 1 semester untuk mengenal budaya asing dan kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi ini adalah program flagship dari Kemendikbudristek bersama dengan LPDP secara pendanaan agar teman-teman semua bisa merasakan student exchange dengan biaya dari pemerintah untuk mengikuti perguruan 1 semester di kampus-kampus top di dunia. Nah, untuk jalur seleksi sendiri ada 3. Yang pertama jalur reguler, yaitu skema beasiswa penuh dari Kemendikbudristek dan LPDP. Kemudian skema afirmasi, ini adalah skema untuk teman-teman yang tinggal berada di daerah wilayah tertinggal sesuai dengan peraturan nomor 63 tahun 2020 yang bisa dicek di linknya. Nanti akan kami share materinya melalui email ke teman-teman. Dan juga ada ISMA co-funding. Jadi ada 3 jalur seleksi untuk masuk ISMA ke 2024 ini. Sekali lagi yang reguler itu yang jalur umum seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian jalur afirmasi itu untuk teman-teman mahasiswa yang tinggal di daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 serta co-funding. Ini adalah skema dengan pendanaan parsial. Setengahnya dari pemerintah, setengahnya adalah biaya pribadi atau self-funding. Kemudian dasar yang menjadi dasar dari ISMA selama ini yang pertama adalah internasionalisasi. Ini tentu saja menambah pengalaman teman-teman mahasiswa semua untuk bisa merasakan suasana akademik, kuliahan, dan juga suasana hidup tinggal ya di luar negeri agar bisa menambah semangat internasionalisasi di perguruan tinggi atau di kampus teman-teman masing-masing, khususnya di Unisula. Kemudian industri 4.0 yang dimana diprediksikan akan banyak pekerjaan yang hilang sehingga teman-teman butuh skill baru khususnya critical thinking dan lain sebagainya yang akan didapat melalui program ISMA 2024 ini. Kemudian yang terakhir juga ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar di mana PTDN sebagai fondasi didukung mata kuliah interdisipliner dari universitas mitra di luar negeri tentunya yang top-top ya, universitas di top-top di luar negeri. Kemudian, seperti yang disampaikan tadi, beberapa kompetensi yang diharapkan teman-teman kuasai setelah mengikuti ISMA, ada sense making, novel thinking, transdisciplinarity, social intelligence, new media literacy, computational thinking, cognitive load management, design mindset, cross-cultural kompetensi, dan virtual collaboration. Jadi skill-skill inilah atau kompetensi inilah yang diharapkan didapatkan teman-teman setelah selesai mengikuti ISMA nanti dan bisa menjadi calon pemimpin masa depan yang siap dengan berbagai perubahan di masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Disrupsi sangat besar-besaran khususnya pada bidang teknologi. Jadi yang saya sampaikan tadi akan banyak pekerjaan hilang, tapi juga akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang sampai sekarang kita belum tahu apa. Tentu yang pasti kita harus bersiap-siap. Itulah salah satu atau hal-hal yang diharapkan oleh ISMA kepada awarding-nya yang penting. Kemudian beberapa key facts and figures, ini adalah daftar mitra luar negeri ISMA di 2023, tersebar ya di berbagai penjuru dunia, bisa teman-teman lihat. Itu juga sudah melalui proses seleksi ketat oleh panitia ISMA di pusat, begitu ya teman-teman. Untuk mitra luar negerinya juga bertambah. Dari tahun 2021 ada 73, 2022 72, sedangkan di tahun 2023 kemarin ada 75 mitra luar negeri yang menjadi host kegiatan ISMA 2023.
Kemudian untuk mahasiswa pendaftar ISMA, ini juga animo dari ISMA makin tahun semakin bertambah. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan teman-teman pendaftar semua ya. Jadi tiap tahun ISMA itu semakin kompetitif. Jadi kita harus semakin siap atau semakin lebih awal mempersiapkan keikutsertaan kita dalam ISMA. Di tahun 2021 ada 2.551, 2020 ada 7.500, dan 2023 naik menjadi 8.005 pendaftar ISMA. Sedangkan untuk yang menjadi awardee atau yang diterima, kompetitif sekali. Di tahun 2023, dari 8.005 pendaftar, hanya 1.416 yang menjadi awardee dan bisa berangkat untuk belajar 1 semester di luar negeri. Jadi dicatat ini sangat kompetitif. Jadi we need your A game ya. Teman-teman harus siapkan kemampuan terbaik teman-teman semua, persiapan, kemudian kerja keras, kemudian semangatnya jangan sampai patah karena mendaftar ISMA itu suatu proses panjang. Nanti mungkin Kak Yasmin akan cerita lebih lengkap tentang pengalaman. Kemudian untuk cakupan beasiswa secara umum ada di pendaftaran dan pendidikan, EdCos, kemudian PCR dan asuransi kesehatan, biaya kedatangan atau settlement fee ya, dan tunjangan hidup atau living allowance, kemudian biaya penerbangan dan visa, serta dana darurat. Sedangkan untuk timeline di 2024 ini, di Desember sampai Januari, ada information session yang terakhir-terakhir ini sering kita lihat di berbagai kanal YouTube ya, di berbagai kanal-kanal milik pemerintah ataupun milik universitas, banyak sekali atau sedang gencar sosialisasi ISMA seperti yang sedang kita lakukan malam hari ini. Kemudian di Januari akan open registration, sudah dipublish tanggal 23 Januari, jadi pastikan teman-teman visit ke websitenya ISMA. Kemudian akan ada dokumen selection di Februari dan tes wawasan kebangsaan atau nationality test. Setelah itu akan ada interview test dan final selection di Maret 2024. Maret hingga April itu akan ada announcement untuk yang akan menjadi awardee. Kemudian ada completing document di April dan PDP atau pre-departure preparation di April hingga Juni. Setelah itu akan ada kegiatannya, itu diharapkan di Mei 2024 hingga Maret 2025 itu menjadi batasan pelaksanaan ISMA, dan diharapkan nanti awardee bisa kembali ke Indonesia, ke tanah air di November 2024 atau Maret 2025, dan setelah itu tentu saja membuat laporan-laporan yang harus di-submit begitu ya. Programnya masanya panjang karena perkuliahan di berbagai negara mulainya atau periodenya juga berbeda-beda. Kemudian untuk ketentuan umum, yang pertama merupakan WNI, menetap di Indonesia, dan tidak memiliki status keluarga negaraan ganda. Jadi buktinya dari paspor teman-teman semua ya, jangan merupakan WNI begitu ya, berusia maksimal berusia 24 tahun pada 1 Juli 2024, IPK minimum 3 dari 4 dibuktikan dengan transkrip. Kemudian dinominasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, PTDN atau PT-PPV masing-masing. Ini nanti akan kami jelaskan ya teman-teman di Wakil Rektor. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya kami akan membuat Google Form bagi teman-teman yang akan mendaftar ISMA. Nanti kami akan share informasinya melalui email bagi teman-teman yang sudah mendaftar ikut malam ini, dan juga lewat media sosial OIA Unisula. Jadi jangan lupa follow dan stay tune karena kami akan update infonya di Instagram dan melalui. Kemudian yang kelima, tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah. Yang keenam, tidak mengikuti program kampus merdeka lainnya selama mengikuti program ISMA. Yang ketujuh, tidak mengikuti lebih dari satu program kampus merdeka sebelum mendaftar program ISMA. Jadi teman-teman coba cek kegiatan-kegiatan MBKM-nya tahun lalu, apakah sudah mengikuti yang flagship atau belum ya. Yang flagship itu kan ada beberapa, seperti kampus mengajar, kemudian MSIB, dan beberapa kegiatan lainnya. Pastikan teman-teman belum mengikuti lebih dari satu ya. Kemudian yang ke-8, tidak menerima biaya hidup atau tunjangan dari Kemendikbudristek dan LPDP dari program lainnya selama mengikuti program ISMA. Yang ke-9, tidak pernah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, serta yang ke-10, bersedia untuk menaati aturan dan mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh program ISMA. Nah, untuk ketentuan khususnya,
Yang pertama untuk sarjana ya, karena teman-teman kita fokus ke sarjana bukan ke vokasi. Untuk statusnya itu mahasiswa S1 semester keempat atau ke-6. Jadi selain itu teman-teman tidak boleh mendaftar ke ISMA ya. Kemudian untuk English proficiency ini ketentuannya ya, TOEFL IBT itu minimal 78, IELTS minimal Pro 6,0 dan Duolingo itu minimal 100. Nanti pasti kan banyak pertanyaan. Apakah harus TOEFL, apakah harus IELTS, apakah Duolingo? Bisa memilih salah satu bergantung dari universitas yang teman-teman pilih. Nanti lebih jelasnya akan sama Kak Yasmin. Kemudian untuk jalur sarjana ini ditujukan mahasiswa aktif Indonesia pada tingkat sarjana S1 dari perguruan tinggi yang berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Ini adalah contoh mata kuliahnya ya yang ditawarkan di perguruan tinggi yang merupakan host dari ISMA. Ada contohnya ada 20 mata kuliah yang ditawarkan oleh setiap universitas mitra dan mahasiswa bisa memilih 3 sampai 4 mata kuliah. Dan yang lebih challenging lagi, yang lebih mengasihkan, yang lebih fun ya, teman-teman semua, bahwa di ISMA akan belajar di kelas yang sama dengan mahasiswa lokal dan internasional. Jadi itulah yang akan menambah kompetensi interkultural teman-teman semua. Jadi pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman, dan dapat network begitu ya. Ini ada beberapa contoh courses di UCL dan Sciences Po yang ditawarkan oleh Mitra ISMA. Dan jangan lupa follow, pantengin terus ya websitenya ISMA di isma.kemdikbud.go.id. Jangan lupa juga lihat laman Instagramnya ISMA untuk lihat info-info update terbaru. Dan itu saja sedikit dari saya tentang atau pengantar tentang ISMA 2024 yang insya Allah teman-teman semua saya harapkan untuk mendaftar dan semoga dari Uniswa tahun ini atau tahun di 2024 akan ada awardee ya, karena kalau sedikit Kak Yasmin, Caca dan teman-teman di ISMA itu mulai di 2021. Di tahun pertama kita ada satu awardee dari Unisula yang lolos, itu Kak Lulu Lailatul Muna, dia ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian 2022 itu ada Kak Faradiba dari Fakultas Psikologi, itu lolos satu orang juga ke University Science Malaysia di Penang ya, di Penang Island. Kemudian di 2023 itu kodarullah nggak ada yang lolos dari Unisula. Jadi harapannya di 2024 nanti biar ada estafet terus mahasiswa Unisula yang bisa lolos menjadi awardee ISMA. Nah, itu kenapa kita adakan sharing session seperti ini. Dan juga buat teman-teman semua kalau yang mau tanya-tanya silahkan Office of International Affairs OIA Unisula open to you guys during registration of ISMA. Jadi teman-teman kalau yang bingung mau tanya tentang ISMA, sharing-sharing, nanti kita cerita-cerita bareng aja di kantor OIA. Silahkan bisa datang tanya, ada Caca juga, ada teman-teman yang lain yang bisa bantu jawab terkait dengan ISMA. Oke, saya kira itu aja, Cak. Saya nggak mau banyak-banyak, nggak mau panjang-panjang. Saya juga menantikan cerita dari Kak Yasmin yang lebih masih hangat pengalamannya begitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca, nggak ada suaranya deh. Iya, kayaknya Caca lagging ya. Suaranya nggak keluar. Masih nggak kedengaran? Sudah. Oke. Oke, balik lagi tadi. Terima kasih buat Pak Rio atas materi-materinya dan insight tentang ketentuan umum, ketentuan khusus. Mungkin beberapa teman-teman ada yang taking notes gitu ya tentang materi yang disampaikan sama Pak Rio. Dan itu membuka kita tentang pengetahuan tentang ISMA itu ternyata ada ininya. Mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu sedikit pemaparannya tadi bisa lebih jelas gitu ya. Oke, mungkin di sesi selanjutnya teman-teman udah bisa nebak nih ya siapa yang bakal ngisi materi kali ini. Nah, disclaimer dulu buat teman-teman nanti kita bakal ada sesi Q&A gitu ya di akhir. Mungkin teman-teman kalau mau taking notes terus mau tanya via di chat box juga nggak apa-apa kalau misalnya nanti teman-teman malu buat on mic. Dan pastinya
ini bakal jadi pembahasan yang lebih seru karena kita mengundang salah satu awardee di tahun lalu yang mana membersamai kita di sini yaitu ada Kak Jasmine Putri Wiana. Halo Kak Jasmine. Oke, halo teman-teman semua. Halo Caca, makasih ya aku deh di welcome juga di sini. Udah ngundang aku juga untuk sharing-sharing pengalaman aku gimana aku bisa sampai keterima ISMA gitu di University Malaya. Oke, mungkin teman-teman langsung kita dengerin aja tentang pengalamannya Kak Yasmin. Tapi sebelum itu Kak Yasmin juga bakal memberikan materi gitu ya. Ada share screen lagi yang bakal dijelasin sama Kak Yasmin. Silakan Kak Yasmin, the screen is yours. Oke, thank you Ca. Aku izin share screen ya. Oke. Screenku udah kelihatan belum ya? Udah jelas banget. Oke, hello everyone, Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Mungkin perkenalan lagi, kenalin aku Jasmine Putriwiana, but you can call me Jasmine. Dan di sini aku sebagai awardee di ISMA di University Malaya tahun 2023 ini nanti mungkin siapa tahu Bismillah gitu ya, ada yang keterima juga di ISMA di UM kayak gitu karena UM itu fun fact itu top 3 university di Asia dan juga berdasarkan ranking satu dunia tuh dia ada di urutan ke-65 kayak gitu di QS World Ranking kayak gitu. Jadi menurut aku UM tuh bener-bener bagus banget kayak gitu dan mungkin aku akan cerita juga nanti di dalam UM tuh kayak gimana. Dan di sini aku tuh sekarang final year psychology student. Jadi once aku balik ke Indonesia nanti aku bakal bertemu dengan skripsi kayak gitu ya. Dan aku di tahun pertama sampai tahun ketiga aku juga beberapa aktif di organisasi kayak mungkin kalian ada yang tahu ISEC gitu. Aku aktif di ISEC in Semarang dan juga aku juga aktif di BEM Fakultas Psikologi dan mostly karena aku psikologi dan fokus aku tuh di HR kayak gitu ya, industrial dan organizational. Jadi aku banyak ambil role di talent management kayak gitu. Nah, tadi mungkin Pak Rio udah sempat jelasin proses seleksi exactly dari ISMA-nya tuh secara runtut tuh kayak gimana. Tapi di sini aku mau cerita sih, gimana sih sebenarnya dan lika-likunya tuh sebenarnya nggak selurus dan nggak semulus yang emang cantumin di buklet ISMA kayak gitu ya. Nah, jadi pertama tuh, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk di fakultas aku sendiri itu ada seleksi internal kayak gitu. Nah, seleksi internal. Jadi di seleksi internal ini aku tuh perlu nyiapin yang pertama tuh motivational letter. Motivational letter jadi kayak fakultas aku IO itu ngasih beberapa pertanyaan yang harus aku jawab dan ditulis di motivational letter. Kedua, itu IELTS atau dokumen kita udah nyerahin, kita udah tes bahasa Inggris kayak gitu. Dan yang tiga itu ada interview kayak gitu. Nah, makanya tahap pertama seleksi aku itu aku bener-bener fokus di IELTS preparation. Kenapa sebenarnya aku ngambil IELTS padahal ada DET dan TOEFL kayak gitu? Karena ini sebenarnya nggak cuman Undip atau fakultas psikologi aku yang nerapin, ada beberapa universitas dan fakultas juga yang nerapin. Jadi kalau misalnya untuk fakultas aku itu tuh hanya memperbolehkan IELTS dan TOEFL IBT kayak gitu. Itu emang based on regulasi fakultas masing-masing sih. Tapi um, menurutku ya IELTS itu susah banget dan TOEFL IBT itu juga maksudnya nggak jauh beda sama IELTS kan. Dan menurutku biaya yang perlu kalian keluarkan untuk IELTS dan TOEFL IBT itu sama aja kayak gitu. Jadi aku jujur lebih menyarankan kalian untuk ngambil DET aja. Kalau misalnya emang target university kalian itu masih bisa DET kayak gitu. Kenapa? Karena satu DET itu lebih mudah kayak gitu. Kalian bisa belajar lebih
mudah DET dan juga kalian nggak perlu ke pressure kena tekanan belajar yang lebih tinggi karena IELTS akademik kan itu kayak bener-bener serius dan itu lebih susah secara vocabulary juga lebih susah, secara grammarly itu lebih susah kayak gitu. Jadi aku lebih menyarankan kalian untuk DET kalau misal kalian fakultas dan universitas kalian itu memperbolehkan untuk DET kayak gitu. Dan yang kedua harga DET itu juga terjangkau kayak gitu. Kemarin tuh aku sempat ngambil kayak practice package buat DET juga itu sekitar kayak 200.000 dan kalau misalnya kalian mau bayar untuk tesnya DET itu tuh kalian dapat 2 kali tes itu harganya 750.000 kayak gitu. Jadi ya DET itu Duolingo English Test ya. DET menurut aku itu best deal banget sih buat kalian kayak gitu. Nah, jadi once aku udah preparation IELTS ini, aku ke internal selection process. Nah, baru di sini aku masuk ke yang daftar ke web ISMA nasional gitu, ke reguler kayak gitu. Nah, itu tuh ada banyak banget berkas yang harus kalian submit dan main dokumen itu esai ya. Itu esai bener-bener most of pokoknya kebanyakan orang yang daftar ISMA tuh struggle di esai karena kayak mereka bingung gitu loh pengen nulis apa sih di esai kayak gitu dan mungkin aku akan bantu kalian juga nanti gimana cara ngisi esainya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah lulus di esai, kalian bakal dapat pengumuman buat interview kayak gitu. Tapi sayangnya kayak gitu, tadi yang aku bilang kayak gitu ya, maksudnya selection proses ISMA tuh nggak semudah itu dan saingannya tadi kalian lihat sendiri untuk tahun 2023 tuh ada sekitar 8.000 pendaftar gitu ya. Aku nggak terpilih gitu loh untuk menjadi awardee ISMA reguler kayak gitu. Jadi setelah aku IELTS, terus internal selection dan segala macam preparation yang udah aku siapin dari awal Januari terus ke Februari kayak gitu. Bahkan aku sebenarnya udah sempat nanya-nanya juga kayak dari akhir pertengahan bulan ke akhir bulan di tahun 2023 juga kayak aku udah sempat mikirin ISMA kayak gitu. Cuman ya emang belum rezeki aku sih di ISMA reguler dan alhamdulillahnya tiba-tiba tahun kemarin itu ISMA ngebuka jalur baru co-founding kayak gitu dan akhirnya aku daftar lagi kayak gitu. Dan ini tuh kalian bisa submit dokumen kalian sebelumnya yang udah kalian submit di ISMA reguler kayak gitu. Tapi perlu dicatat ya, maksudnya kalian juga perlu self reflection gitu kan. Sebenarnya apa yang perlu kalian perbaiki gitu loh karena dari sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa revisi-revisi esai dan dokumen-dokumen yang sebelumnya buat disubmit lagi. Nah, baru setelah kalian keterima itu kalian ada ISMA Predator Series itu tuh persiapan ISMA gitu jadi kalian akan di briefing gitu loh gimana kalian survive di sana terus nanti kayak dokumen-dokumen yang harus disiapin tuh apa aja kayak misalnya ada health insurance kayak gitu-gitu tuh nanti akan dijelasin di ISMA Predator Series ini dan baru aku tuh berangkat di bulan Oktober kayak gitu dan ini gapnya cukup lama ya dari bulan Juli ke bulan Oktober itu gapnya jauh banget karena emang academic period di Malaysia itu baru mulai dia di bulan Oktober. Nah sebenarnya I suppose tuh nyampe Malaysia tuh tanggal 18 September tapi karena ada isu sama Isma lagi, Isma nggak bisa ngeberangkatin kita di tanggal 18 September. Jadi kayak mundur lagi di bulan Oktober kayak gitu. Kayak menurut aku dari semua selection proses ini kayak ada aja gitu loh tiba-tiba aku fakultas aku nggak boleh DET tiba-tiba aku nggak keterima ISMA reguler terus tiba-tiba ada ISMA co-founding skema baru kayak gitu tuh dan tiba-tiba aku nggak jadi berangkat di bulan September semuanya pokoknya serba tiba-tiba banget kayak gitu tapi alhamdulillahnya aku sekarang udah bisa sampai di Malaysia kayak gitu kan. Next ini ada beberapa tips and trick tahap gimana biar kamu mempermudah kalian untuk apply. Jadi pertama tuh kalian harus cari tahu dulu gitu target universitas kalian. Jadi aku dulu tuh sering banget bolak-balik kayak hampir setiap hari buka web Prisma buat ngelihat universitasnya kayak gitu. Jadi kalian bisa get to know your target university di web Prisma karena mereka kan punya kayak data-data award di sebelumnya, terus requirement kayak um,
Duolingo or TOEFL or IELTS-nya minimum berapa, terus yang keterima berapa kan tuh ada di web semua kayak gitu. Nah, selain kalian ngecek web, menurut aku kalian juga perlu ngecek Instagram atau akun sosial media ISMA host target host university yang kalian tuju kayak gitu. Misal ISMA Malaya itu kan ada IG-nya atau ISMA Palaki atau ISMA USM kayak gitu. Kalian bisa cek di Instagram buat cari tahu lebih lanjut kegiatan di sana dan belajar di sana tuh kayak gimana sih suasananya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini menurut aku course reviewing dan decision making. Jadi kalian juga harus nge-review course yang ISMA provide gitu. Kalau misalnya untuk case aku itu karena aku psikologi, jadi fakultas aku balik lagi ya. Ini sesuai fakultas juga. Fakultas aku tuh mengharuskan aku untuk ambil course yang align dengan psikologi supaya nanti bisa dikonversi gitu ke ke universitas aku. Jadi aku harus milih universitas yang emang ngasih mata kuliah yang align sama psikologi juga. Tapi ini balik lagi ya, kalau misalnya emang universitas kalian memperbolehkan dan bisa konversi mata kuliah di luar jurusan kalian, menurut aku itu lebih bebas lagi kayak gitu loh. Tapi ini bisa di take notes juga kalau misalnya kalian ambil course yang emang di luar major kalian, otomatis kalian belajar sesuatu hal yang baru kayak gitu yang belum awam lah kayak gitu loh buat diri kalian. Jadi itu akan lebih susah sih menurut aku kayak gitu. Sebenarnya aku ada satu ngambil mata kuliah yang itu bisa align sama psikologi juga tapi bisa align sama anak HI juga dan aku itu lebih challenging dan lebih susah sih karena tugas di sini tuh lebih banyak reading dan juga writing kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ngikutin materi di kelas dan kalian nggak bisa ngerjain tugasnya itu itu kan bahaya gitu kan bisa jadi academic stress. Jadi kalian juga harus mempertimbangin course-nya. Nah, terus abis itu kalian harus mempersiapkan English proficiency testnya juga, IELTS, Duolingo, or TOEFL. Ini kalian harus latihan kayak gitu ya dari writing, listening, reading, dan speaking supaya nilai kalian bagus dan bisa masuk ke target university yang kalian mau kayak gitu. Nah, terus ini ada essay writing, ini juga jangan lupa ini ada metodenya, pakai metode SMART sama STAR method. Mungkin aku akan jelasin setelah slide ini. Dan ini yang paling penting sih. Jadi setelah kalian bikin essay itu, dulu tuh aku kayak sampai minta review essay aku ke 3 or 4 orang gitu loh. Jadi satu orang itu aku minta review essay aku ke alumni ISMA sebelumnya yang udah keterima ISMA kayak gitu. Terus aku minta yang lain tuh ke teman-teman aku kayak aku kayak suka kolan atau suka meet ini maksudnya structure-nya udah bener apa belum ya kayak gitu. Terus em, kayak misalnya grammarnya udah bener atau belum ya terus kalau misalnya vocabulary-nya ini udah oke atau belum ya kayak gitu yang emang mungkin English-nya lebih bagus dari aku kayak gitu. Nah, terus once kalian udah essay, udah keterima dan bisa interview, kalian juga sebenarnya bisa latihan interview dari sekarang sih. Kalian harus biasain gitu loh, speaking pakai bahasa Inggris gitu. Aku nyaranin kalian tuh untuk kayak misal callan aja sama temen kayak gitu. Atau kalau kalian udah punya mentor gitu ya, atau award di ISMA sebelumnya, kalian bisa latihan juga sih sama mereka. Karena aku juga nanti bakal kasih kalian, jadi ada kayak question block yang biasa keluar untuk interview ISMA kayak gitu. Dan yang terakhir pede aja sih guys. Karena kalau misalnya kalian nggak percaya diri, karena proses seleksi ISMA itu kan sangat panjang. Kalau misalnya self esteem kalian itu rendah, kalian nggak akan bisa bertahan gitu dengan proses seleksi yang sepanjang itu dan pasti banyak banget struggle dan challenge yang terjadi dan itu sebenarnya unexpected menurut aku begitu. Nah, ini tentang esai dan interviewnya. Ini 4 pertanyaan esai di tahun aku kayak gitu. Ini tentang kayak academic dan non academic achievement. Awalnya tuh kayak aku bingung banget kan, kayak apa sih yang harus aku jelasin? Kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa kayak, aduh aku nggak punya achievement apa-apa di akademik, aku cuman aktif di organisasi kayak gitu misalnya. Atau kayak, aduh
aku cuma aktif di akademik aja, misalnya kayak GPA aku tinggi tapi aku nggak punya pengalaman organisasi apa-apa atau pengalaman organisasi aku cuma satu, itu nggak apa-apa banget guys kayak gitu. Itu benar-benar nggak apa-apa, kalian tulis aja kayak gitu. Karena aku pun gitu, jadi aku tuh lebih aktif di organisasi kayak gitu, tapi aku tetap nulis kayak oke nih, aku punya mata kuliah favorit, misal positive parenting kayak gitu. Aku berhasil nih achieve GPA misal 4 di mata kuliah ini. Itu tuh udah itu udah academic achievement, atau GPA kamu di atas 3,5, itu tuh udah academic achievement kayak gitu. Kalau non akademik bisa kayak kamu cuma sekedar volunteer aja atau jadi panitia acara, itu tuh udah sebuah achievement karena kamu tuh ikut turut berkontribusi kayak gitu. Nah, terus ini pertanyaan nomor 2 itu tentang kayak plan kalian buat engage with locals and international students di sana. Dan aku sangat menyarankan nomor 2 ini kalian pakai metode SMART. Jadi specific, measurable, uh, ini achievable, relevant, dan time bound. Jadi spesifik yang kalian mau lakuin di sana apa? Oke, misal kalian ikut organisasi di sana yang consist of international student. Terus yang kalian pengen achieve di sana apa? Dan apakah itu relevan dengan misal goals ISMA kayak gitu. Terus kapan kalian pengen join organisasi di sana, itu tuh perlu kalian jelasin secara spesifik kayak gitu. Terus untuk nomor 1, 3, 4 itu kalian bisa lebih make yang STAR method lah kayak gitu. Terus ini difficult time about challenge kalian misal belajar itu kayak sebenarnya kadang kita apa ya, kadang kita bingung gitu loh pengen nulis apa, tapi menurutku hal-hal kecil aja, misal sekedar dulu tuh misalkan aku zaman COVID kayak gitu ya, itu kayak misal aku tuh dulu kesusahan buat adjusting dari online ke offline kayak gitu, atau kalian pernah face difficulty, kalian kesulitan nge-handle tugas-tugas yang kayak banyak banget, itu bisa banget kalian tulis aja di essay kalian kayak gitu. Terus about mental health ini specifically kayak kalian bisa kayak ya mental apa medical check up or something like that lah kayak gitu. Terus untuk interview, ini interviewnya itu online ya guys, kayak gitu. Dan harus make sure banget kalau misalnya ketika kalian interview, kalian tuh udah paham betul apa yang kalian tulis di essay kalian. Karena interviewernya akan tanya based on essay kalian, kayak gitu. Dan nanti kalian akan disuruh submit CV, dan itu interviewernya juga akan baca CV kalian tentang achievement atau kayak activity yang udah kalian lakuin sih kayak gitu. Terus practice bener-bener harus latihan banget lah, harus terbiasa kayak gitu kan. Terus juga prepare some notes dan planning lah sebelum interview. Ini ada linknya di sini tuh, aku kalau nggak salah naruh gimana cara aku ngurutin target university aku, terus ada spreadsheet buat essay dan interview juga. Justru ada pertanyaan-pertanyaan interview yang biasanya keluar pas ISMA, dan ajaibnya kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya apa yang aku pelajarin ketika interview di situ tuh benar-benar keluar. Kayak gitu. Jadi menurutku as long as kalian latihan, kalian pasti bisa guys. Dan ini aktivitas aku selama ISMA. Jadi ISMA setelah kalian accepted being ISMA awardee, itu tuh ada challenge ISMA yang wajib kalian lakuin gitu as a contribution lah. Karena kan kalian udah dibiayain kayak gitu. Jadi kalian harus berkontribusi. Ini ada heroes kayak cultural sharing event gitu. Jadi kalian nge-invite international student, dan ini aku sama teman Jepang aku kayak gitu. Aku nge-invite mereka. Dan sebenarnya masih banyak sih international students kayak dari Europe dan orang-orang Asian lainnya. Terus ini batik, it's basically like doing volunteering, but we are using batik gitu. Jadi memperkenalkan baju tradisional Indonesia, batik pattern ke internasional kayak gitu. Dan ini karena aku suka banget volunteering, jadi aku continue doing another volunteering kayak gitu. Di sini karena pas banget waktu itu baru banget kemarin juga itu volunteering tentang positive parenting dan juga children development, kayak cocok banget sama aku yang anak psikologi. Jadi aku lanjut gitu loh, kayak nagih banget. Terus ada juga
article writing dan social campaign itu juga nanti kalian submit di portal ISMA gitu sih. Jadi article writing kalian kayak cerita dan bikin cerpen gitu lah tentang pengalaman ISMA kalian. Nah, ini mungkin orang-orang yang aku temuin ketika ISMA di UM kayak gitu ya. Most of my friends mungkin Asian kayak Chinese, Korean, karena emang di sini banyak banget Chinese dan juga Korean. Sebenarnya kalau misalnya European gitu itu juga banyak, cuman gimana ya? Karena mereka kan punya dunia malam mereka sendiri yang which is aku tuh nggak ngikutin juga. Jadi karena perbedaan budaya itu juga aku ketemu mereka, cuman nggak sedekat itu sama mereka kayak gitu. Jadi aku lebih main sama teman-teman Korea aku sama teman-teman Cina aku. Dan itu menurut aku bener-bener engaging banget. Kayak aku happy banget. Aku di sini sampai di-invite ke apartemen mereka buat sleepover bareng kayak gitu. Dan menurut aku dengan activity di luar pembelajaran ini, kalian bisa develop diri kalian dan explore lebih lagi karena gini, ketika kalian belajar di kelas itu, oke kalian cuma interaction sama dosen lah biasa kayak tanya jawab biasa kayak di kelas gitu kan. Nah, tapi once kalian hangout di luar dan ikut aktivitas-aktivitas di luar, kalian bisa ngobrol lebih banyak gitu loh, dan kalian bisa latih daily conversation kalian gitu untuk interaction sama international students kayak gitu. Dan FYI di UM itu kita tuh ada 2 tipe kelas. Jadi yang pertama tuh kelas besar, jadi kayak di auditorium gitu. Itu tuh satu kelas tuh sekitar 50 sampai 70 orang. Itu kayak ya kayak semacam webinar dan tanya jawab sama dosen aja. Terus satu lagi itu kelas kecil paling 10 sampai 15 orang dan itu kayak lebih ke fokus group discussion. Jadi kalian lebih bisa berpendapat di situ dan sharing-sharing tentang pelajaran, tentang topik yang harus didiskus tuh di kelas kecil itu. Jadi satu mata kuliah itu dalam seminggu kalian ada 2 kelas gitu. Jadi kelas biasa dan kelas kecil. Kelas kecil itu di sini namanya tutorial class. Tapi tutorial class ini tergantung dosennya juga sih. Apakah dosennya mau ngadain tutorial class atau enggak kayak gitu. Karena kan ada beberapa course yang emang dia praktikal gitu ya, nggak perlu discussion kayak gitu. Dan di sini kenapa mungkin aku juga bisa interaction banyak sama international students, karena UM itu nge-provide satu community yang emang mereka tuh benar-benar hampir setiap minggu ngadain event buat kita ketemu dan interaksi sama international students kayak gitu. Namanya UMGB. Mungkin kalian juga bisa stalk di IG Unimalaya atau di IG UMGB. Nanti mungkin aku akan share ke Caca link IG UMGB. Dan mereka benar-benar nge-provide kita untuk uh, bisa punya engagement dan connection sama international students kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mikir kayak, aduh ke Malaysia doang exchange gitu kayak ngapain sih kayak gitu, mending yang lebih jauh lah kayak gitu. Tapi menurut aku Malaysia tuh best decision banget sih kayak dia secara rankingnya juga udah bagus dan buat kalian mungkin ada beberapa yang masih takut untuk kayak kuliah jauh atau kayak ngerasa skill kalian tuh belum sebagus itu dan bahasa Inggris kalian juga mungkin kalian nggak pede kayak gitu karena kalian nggak punya pengalaman sama sekali atau nggak punya teman internasional kayak gitu. Menurut aku kalian bisa belajar dari sini gitu sekalian ngelatih soft skill kalian juga dan ngebangun kepercayaan diri kalian kayak gitu. Nah, ini friendly reminder aja kayak gitu ya untuk step-step yang tadi mungkin sekilas udah aku jelasin. Kalian jangan lupa untuk research dan planning dari sekarang dan bagus banget kalau misalnya kalian udah planning dari sebelumnya. Terus kalau bisa ya kalian cari mentor. Jadi alumni ISMA or ISMA Award di tahun lalu yang udah keterima kayak gitu supaya kalian bisa di-guide untuk keterima kayak gitu. Terus jangan lupa untuk do your best, pokoknya kerahin semua usaha kalian, baru kalau misalnya kalian udah usaha semaksimal mungkin, kalian jangan lupa berdoa dan ya udah gitu loh, pasrah aja apapun yang terjadi, ya udah let it be kayak gitu.
Karena aku percaya sih kalau misalnya emang kita udah berusaha secara maksimal, ya semesta pasti juga akan berusaha juga gitu loh untuk membantu kita supaya kita bisa achieving goals kita. Walaupun ya emang harus ya ngesot-ngesot dulu gitu, harus gagal dulu kayak gitu ya. Tapi menurutku dari kegagalan itu kita bisa lebih banyak belajar dibanding yang kayak tiba-tiba dia bisa langsung keterima gitu tanpa struggle apapun. Menurutku pengalamannya lebih berharga mereka yang pernah gagal karena mereka lebih tahu diri mereka dan mereka bisa memperbaiki diri mereka kayak gitu dan memperbaiki kesalahan yang mungkin sebelum-sebelumnya mereka punya kayak gitu. Pokoknya sendiri aku kayak percaya diri aja dan jangan putus asa karena it's a long journey until bener-bener kalian itu nanti bismillah aja kalian bener dapat announcement kayak congratulations you're accepted as ISMA Awardee 2024 kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh langsung ditanya aja. Aku balikin ke Caca. Oke, thank you so much Kak Jasmine. Oh, sangat menarik ya ceritanya. Tadi beberapa kali aku sempat dengar kalau ternyata di Fakultas Kak Jasmine itu ada seleksi internalnya dulu dan itu hanya mengizinkan yang IELTS dan TOEFL IBT gitu. Kalau di Unisula kayaknya itu nggak ada seleksi internal gitu, jadi kita langsung ke websitenya gitu dan itu juga bakal sesuai arahan di Office International Affairs-nya gitu. Dan dari ceritanya terdengar sangat tercepot-cepot ya kalau seleksinya itu tuh tiba-tiba nggak terduga gitu. Ada nangis-nangisnya nggak nih Kak waktu tahun lalu? Ada dong pasti bahkan once fakultas aku tiba-tiba ngeluarin regulasi harus IELTS nih kayak gitu. Padahal aku tuh dari awal tuh bener-bener udah preparation DET kayak gitu. Aku tuh bener-bener jadi kan preparation IELTS tuh tiba-tiba banget. Jadi kayak pas aku preparation IELTS kayak aduh apa udahan aja ya IELTS-nya karena menurut aku preparation IELTS aja tuh udah susah banget kayak gitu dan kalian bersyukur sih kalau di Unisula kalian nggak ada ketentuan harus pakai apa dan langsung ke nasional kayak gitu karena itu akan lebih mempermudah kalian dan kalian bisa lebih fokus sama requirement yang ada di web ISMA kayak gitu. Oke, berarti Kak Jasmine ini salah satu orang yang beruntung dan keren banget sih dari tadi cara menyampaikan motivasi-motivasi dari Kak Jasmine itu juga udah mencerminkan di dalam dirinya Kak Jasmine gitu. Dan aku appreciate banget sama Kak Jasmine udah bertahan sampai sekarang dan di bulan depan ya itu bakal pulang ke Indonesia kah di Februari ya? Oke. Iya, betul. Akhirnya gitu ya kayak udah hampir selesai setelah setahun ini tercepot-cepot dan ini juga pastinya nggak lupa juga dari doanya Kak Jasmine dan di orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, mungkin kita mau menerima beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang penasaran tentang kehidupannya Kak Jasmine di Malaysia itu seperti apa, atau mungkin tadi presentasinya ada yang kurang jelas atau gimana. Boleh banget teman-teman via chat atau juga mau on mic. Mungkin sambil nunggu teman-teman, aku mau nanya lagi ya Kak, karena aku di tahun ini juga pengen banget nih di apply ISMA di tahun ini juga, dan ini juga jadi salah satu jalan gitu ya, aku ngemoderatorin ini, padahal aku juga kepengen ikut di ini gitu, jadi kayak bonus gitu. Aku ada pertanyaan beberapa yang udah aku list. Salah satunya ini dulu aku tuh pernah baca-baca di Twitter gitu atau di TikTok kalau ISMA tuh sempet trending gitu huru-hara tentang sistem reimbursement-nya dan waktu itu juga sempat kayak pro kontra di situ kayak ada yang nggak suka banget sama program ini ada gitu karena udah sebenarnya anak ISMA tuh udah berprivilege malah dia didanain sama pemerintah gitu kan. Nah, yang bikin aku penasaran ini tentang sistem reimburse-nya. Kalau misal
itu pakai dananya kita dulu. Nah, waktu di reimburse-nya tuh pas kita udah selesai kah atau saat saat kita ongoing di ISMA itu? Gitu aja sih, Kak. Oke, jadi kalau untuk reguler itu yang di reimburse tuh ada visa sama health insurance kayak gitu. Jadi pas di awal itu tuh kalian ketika ngajuin visa dan juga health insurance itu tuh pakai uang kalian dulu kayak gitu. Nah, jadi nanti sistem reimburse tuh kalian nanti kayak yang ngasih bukti proof kalian udah apply untuk visa dan juga health insurance ya, terus diupload di web ISMA. Terus kayak itu tuh makan waktu ya beberapa bulan sih, tapi itu nggak nyampe sampai kalian selesai ISMA kayak gitu. Jadi once kalian masih ongoing ISMA, itu tuh bakal dibalikin kayak gitu uangnya kayak gitu. Tapi emang itu tuh dari awal pakai uang kalian dulu sih untuk visa sama si health insurance itu. Tapi bakal dibalikin ketika kalian masih dalam ongoing ISMA kayak gitu. Oke, berarti kita nggak perlu nunggu lama gitu ya. Jadi aku kira kayak kita harus nunggu selesai dulu sampai kita pulang ke Indonesia, baru deh segala urusannya itu udah di reimburse gitu. Oke, aku mau baca pertanyaannya dari Muhammad Solehudin. Gimana sih Kak caranya menangani culture shock sama manajemen keuangan dari ISPA? Oke, boleh nih Kak Jasmine dijawab. Apakah Kak Jasmine ada culture shock di Malaysia? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk aku em, di Malaysia sama di Indo itu terutama di KL ya. Mungkin kalau misalnya di Penang, di USM atau di UKM gitu kan mungkin beda lagi karena kan KL bener-bener city center kayak Jakarta gitu kan lebih biasanya living cost lebih tinggi kan kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya aku suka ngebandingin KL ke Jakarta sih kayak itu walaupun sebenarnya ada beberapa yang emang lebih mahal di KL kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya enak kayak di Malaysia di KL ini eh, karena kursnya juga nggak terlalu tinggi. Maksudnya kurs antara Indonesia dan Malaysia tuh nggak terlalu jauh beda kan. Jadi aku nggak begitu shock-shock banget. Tapi ketika aku baru banget nyampe ke sini bulan pertama aku tuh kayak nggak tahu gitu kan kayak misalnya misal grocery shopping gitu yang murah di mana sih kayak gitu kalau misalnya mau beli peralatan buat di dorm kayak gitu kayak sapu terus kayak semprotan gitu-gitu itu di mana yang murah kan nggak tahu kayak gitu jadi pas bulan pertama tuh aku kayak ngeluarin uang cukup banyak karena aku tuh nggak tahu gitu loh tempat yang murah untuk belanja tuh di mana kayak gitu. Nah saran dari aku itu kalian nanya ke orang lokalnya sih kayak gitu. Jadi kalau di sini kalau di UM itu kita ada BADIS kayak gitu. Jadi ada satu grup yang isinya itu international students sama dua BADIS jadi dua local students kayak gitu. Jadi bisa banget nanya-nanya ke local student. Terus untuk manajemen keuangannya itu aku biasanya pakai money tracker gitu setiap bulan. Jadi misalnya even aku cuma ngeluarin uang 1 ringgit atau 2 ringgit buat beli minum, aku akan taruh di money tracker itu di HP gitu. Jadi spending apapun sekecil apapun yang aku keluarin, aku taruh, aku drop di aplikasi itu. Dan misalnya di bulan pertama nih kita kan udah tahu nih, oh budget kita pengeluaran kita segini. Nah dari situ tuh aku belajar kayak kayaknya ini terlalu banyak deh spending aku kayak gitu. Tapi ya oke lah karena aku masih adaptasi kayak gitu perlu groceries dan beli banyak macam-macam juga karena bulan keduanya baru tuh aku ngekat kayak gitu ini kayak harus dikurangin deh aku ngebudgetin misal berapa juta kayak gitu untuk bulan selanjutnya kayak gitu. Mungkin itu sih manajemen keuangan aku tuh lebih ke aku nge-tracking pakai aplikasi money tracking kayak gitu. Dan em, kalau misalnya untuk reguler itu menurut aku uang yang dikasih sama Isma tuh lebih dari cukup sih kayak gitu. Kalau nggak salah untuk reguler tuh ada dua dua gelombang gitu loh. Jadi setiap kan aku berarti 5 bulan ya 2 bulan setengah sekali itu kalian bakal ditransfer gitu loh jadi nggak tiap bulan sistemnya kalau reguler jadi kayak 2 kali transfer dan kalian manage uang itu sendiri kayak gitu jadi
kalian bisa lah ngebagi lah per bulan, misal dikasih ISMA berapa, terus kalian ya bagilah misal 2 bulan atau kayak 3 bulan. Itu menurut aku bisa banget sih kayak gitu. Oke, Kak Jasmine berarti sangat well organized gitu ya sama sistem keuangannya sendiri. Mudah-mudahan buat Muhammad Solehuddin bisa ngejawab tadi atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, ada dari Pak Rio di chat. Aku mau bacain tentang bedanya cover pendanaan IISMA reguler dan IISMA co-funding. Terus yang kedua ada tren bahwa kalau ikut IISMA membuat mahasiswa telat lulus kuliah. Apakah menurut Kak Jasmine ikut IISMA itu pengalaman yang akan bermanfaat di masa depan? Wah, sangat tricky ya ini pertanyaannya. Silakan Kak Jasmine boleh dijawab. Oke, thank you Pak Rio buat pertanyaannya. Aku tadi juga sempat lupa ngebedain regular dan co-founding. Dan ini pertanyaan nomor 2 menarik banget ya, karena kebetulan aku juga, karena harusnya tuh aku semester 7 tuh skripsi kan, tapi karena aku ISMA jadi skripsi aku ke pending 1 semester gitu. Jadi mungkin aku akan bahas pertanyaan nomor 1 dulu, nanti kita ke nomor 2. Nah, jadi bedanya cover pendanaan regular sama co-founding itu, kalau regular itu di cover tuition fee sama living cost-nya. Dan juga tadi ada sistem reimburse visa dan juga health insurance, itu juga semuanya dibayarin. Termasuk flight ticketnya itu juga dibayarin kayak gitu. Even kalau misalnya nih kamu tinggal di Riau, Pekanbaru, terus perlu tiket ke Jakarta, karena kan kita berangkatnya dari satu tempat ya, dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta, itu tiket dari Pekanbaru ke Jakarta itu juga akan dibayarin kayak gitu, domestic tiketnya. Nah, kalau untuk ISMA co-funding itu yang dibayarin itu hanya tuition fee-nya, jadi biaya kuliahnya aja. Untuk visa, health insurance itu bayar sendiri, living cost-nya juga bayar sendiri, dan flight tiketnya itu kita yang dibayarin itu hanya yang internasionalnya, jadi yang hanya ke Kuala Lumpurnya aja. Jadi kayak tadi kalau misalnya dari Pekanbaru ke Jakarta itu nggak di cover sama ISMA kayak gitu. Jadi itu sih bedanya reguler sama co-funding. Nah, terus tren ini ya, kalau ikut ISMA tuh bakal telat lulus kuliah dan worth it apa enggak? Menurut aku worth it banget sih. Kayak gitu. Karena awalnya pun aku juga ragu dengan stigma ini ya. Kayak apa sih, ngapain ISMA tuh toh bisa bikin mahasiswa telat lulus kuliah kayak gitu. Apalagi aku tuh sebenarnya waktu tuh aku tuh pengennya ke Europe, tapi kan ya belum rezeki lah. Aku dapetnya di Malaysia kayak gitu. Ya, aku mikir kayak aduh ngapain sih nih exchange ke Malaysia gitu, apalagi di UM. Tapi menurut aku tuh worth it banget karena apa ya? Walaupun walaupun ya Malaysia masih dekat gitu, tapi menurut aku cara pembelajaran di sini tuh juga beda kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar adaptasi dengan pembelajaran di sini, terus juga kalian adaptasi sama sistem pembelajarannya dengan metodenya, terus juga lingkungan belajarnya dan apa ya, personality orang-orang local students di sini juga bisa kalian observasi gitu loh, beda juga loh cara kerja mereka sama orang-orang Indonesia kayak gitu. Apalagi bener-bener di UM itu setiap tahun banyak banget international students yang exchange ke sini kayak gitu. Jadi kemana pokoknya setiap kalian join kelas apapun pasti ada international students yang kayak gitu. Aku pun ada kayak satu kelompok sama orang dari French, sama dari Spain, dari Jerman kayak gitu. Aku juga, dan ISMA di UM itu mereka tuh bener-bener nge-provide activity di luar akademik juga kayak gitu. Jadi aku di sini em, mereka tuh suka kirim email activity atau webinar internasional gitu loh. Jadi kayak itu kayak automatically email yang kekirim ke email kita dan kalian bisa join secara gratis gitu. Contohnya itu aku join grup counseling di sini. Jadi aku kan psikologi ya, jadi kayak lain juga nih sama aku join grup counseling yang isinya tuh anak-anak lokal sama international students kayak gitu, kayak dari Jerman, dari Spanyol, dari Cina kayak gitu tuh, kayak itu selama 1 bulan setengah. Dan
di grup counseling itu kita juga kan interaksinya pakai international language kan, which is bahasa Inggris kayak gitu. Dan itu benar-benar ngedevelop diri aku banget dan bermanfaat banget sih. Apalagi di UM tadi aku bilang pokoknya banyak banget, aku selalu bilang banyak banget international student dari berbagai negara. Dan menurut aku ini bisa menjadi motivasi kalian gitu lah ya, kayak oke nih, once kalian bisa lebih sukses, kalian bisa belajar ke negeri yang mungkin lebih jauh, universitasnya lebih bagus, kayak gitu. Kalian bisa traveling ke luar negeri, kayak kalian akan ingat gitu kayak, oh iya aku pernah kuliah di UM, aku punya teman ke Jepang. Oke nanti kalau misalnya aku traveling ke Jepang, aku bisa ketemu sama teman kuliah aku dulu, kayak gitu. Kalau aku traveling ke Korea, nanti aku bisa ketemu teman Korea aku yang dari UM dulu, kayak gitu. Kalau aku ke Jerman, aku bisa ketemu teman aku yang dari Jerman kayak gitu. Dan menurut aku itu bukan pengalaman yang bisa didapetin di Indonesia kayak gitu. Engagement dan connecting through international student dan building relationship itu menurut aku nggak segampang itu sih. Apalagi banyak juga anak ISMA yang dia tuh dan action student yang bahkan dia ngelakuin research bareng dosen di sini juga. Setahu aku kalau nggak salah tuh ada anak UKM juga atau USM, itu dia aware di ISMA, dia udah lulus tuh. Kayak dia juga udah lulus deh. Nggak tahu sih udah lulus kalau belum di home uni-nya, tapi dia tuh di call sama dosennya dan dia tuh diajak research lagi di sini. Jadi dia balik lagi ke Malaysia kayak gitu buat ketemu dosennya dulu kayak gitu. Dan itu menurut aku bener-bener pengalaman yang worth it banget sih kayak gitu. Oke, keren banget sih itu kalau sampai bisa diajak buat penelitian lagi sama dosennya dan balik gitu ya ke Malaysia. Tadi berarti temannya Kak Jasmine around the world ya, ini banyak banget. Ada yang dari Jerman, dari Prancis juga. Dan itu juga menurut aku juga setuju banget sama Kak Jasmine karena itu ISMA ini worth it banget buat diikutin buat sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Walaupun kita telat lulus kuliah, mungkin kayak ketunda gitu kan ya 1 semester gitu. Tapi kapan lagi kita bisa dapetin ini gitu karena coba aja dulu apply gitu. Kan juga belum tentu buat keterima gitu. Gitu sih dan aku appreciate banget sama semangat-semangatnya Kak Jasmine menghadapi semua ini yang berat juga ya lumayan kalau dari cerita-ceritanya gitu dan aku nggak bisa bayangin gimana kalau misalnya aku besok gitu. Bisa kok Ca, tenang aja. Oh ya aku mau nambahin bahkan mungkin ada yang kayak aduh ISMA tapi kayak skripsinya gimana ya. Ada juga kok banyak anak ISMA yang ngambil subjek penelitiannya tuh anak-anak ISMA kayak gitu. Jadi kalian bisa juga ngambil topik penelitian tentang tentang anak-anak exchange kayak gitu. Itu juga bisa sih. Jadi kayak no need to worry too much about skripsi sih menurutku kayak gitu. Oh, jadi responden penelitiannya anak-anak ISMA. Iya, karena kan kita juga udah punya link sama anak-anak ISMA kayak gitu kan. Oh, gitu. Berarti disambi gitu ya buat ngerjain skripsinya di sana gitu. Betul, Oh, betul. wow. Keren sih. Anak ISMA ini emang keren-keren banget. Hmm. Oke, aku mau bacain pertanyaan terakhir ya Kak, since ini juga udah jam 8. Dari Tuba Fahmi, di ISMA apakah ada sejenis modul Nusantara seperti di PMM? Mungkin kayak nge-track kita gitu ya, modul Nusantara atau gimana? Kalau dari Kak Jasmine, apakah menerima modul Nusantara itu? Modul Nusantara tuh kayak apa ya, Cak? Mungkin dari Tuba Fahmi, modul Nusantara itu seperti apa? Karena kita juga belum tahu. Mungkin kalau di ISEC ya Kak, mungkin kayak PDP buat personal development-nya kita gitu, Ah, nge-track kayak kita ngisi logbook atau gimana gitu. oh, oke oke. Ada di jadi nanti di webnya ISMA ketika kalian udah jadi awardee itu tuh kalian ada jadi kayak kalian harus report gitu sih. Jadi setiap minggu kalian itu ikut kelas apa aja, terus kalian belajar apa aja, terus apa yang kalian dapetin dari kelas itu kayak reflection itu tuh setiap minggu harus kalian submit sih kayak gitu. Oh, berarti setiap minggu sampai kita udah selesai ini ya, selama 1 semester di situ.
Iya, sebenarnya tuh nggak ngewajibin juga kalian setiap minggu harus submit, tapi at least ketika kalian udah balik ke Indo, itu semua tuh udah selesai. Dan biasanya itu nanti balik lagi bakal international office-nya yang nge-track kayak gitu, karena nanti datanya bakal masuk ke international office universitas kalian masing-masing kayak gitu. Oke, berarti jawabannya ada ya teman-teman modul Nusantara ini kayak nge-trackin kita buat kita udah ngelakuin apa aja di sana, seru nggak kegiatannya, dan kita bisa ngedeskripsiin gitu hal-hal yang bikin kita seneng, bikin kita nggak seneng, dan gimana kita overcome sama hal-hal seperti itu gitu. Oke, teman-teman, aku kira tadi adalah pertanyaan terakhir karena ini udah jam 8:08, karena di poster yang teman-teman lihat di Instagram itu kita hanya sampai jam 8. Sebelum menutup Zoom ini, boleh dong aku mau foto bersama dulu. Teman-teman yang lagi settle boleh juga on cam, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, aku langsung mulai ya buat aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, bentar buat slide selanjutnya. 1, 2, 3. Satu lagi, bentar. 1, 2, 3. Oke, thank you so much teman-teman yang udah join hari ini, dan terima kasih juga buat Kak Jasmine, Pak Rio, dan Pak Raden dari Unisula juga dari Office International Affairs. Dan semoga info yang udah disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat buat teman-teman yang lagi struggle sama persiapan IISMA-nya. Oke, akhir kata aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih banyak. Semangat teman-teman semua. Kalau Semoga misalnya ada apa-apa boleh sukses. reach up aku aja, atau nanti aku bakal Caca boleh tolong share PPT-nya ke teman-teman aja ya yang tadi udah aku kirim. Boleh. Oke. Thank you so much, Kak Jasmine. Thank you so much. Iya, Terima kasih banyak Pak Raden, thank you, Pak Kak Rio, Caca. dan